Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anggiat dari TK 134B, NIM 13170777. Saya Devina Syafa dengan NIM 13180207. Nama saya Khorn Anwar, NIM saya 13170583. Nah, di sini kita akan membuat tugas ujian akhir semester 4, yaitu mata kuliah mobile programming ya, yang dimana kita harus menyelesaikan tugas tersebut dengan membuat aplikasi yang kompleks, yaitu kita menggunakan aplikasi Android Studio. Kita menggunakan Android Studio yang dimana kita membuat project yang namanya rental mobil atau penyewaan mobil gitu. Jadi di sini kita penyewaan mobil sekaligus kita ada menu login, berarti kita perlu yang namanya database-nya kita menggunakan PHP My Admin. Nah, di sini kita udah terlihat di masuk Android Studio-nya, aplikasi Android Studio-nya, dan kita masuk ke source code-nya. Awalnya kita masuk ke asset-nya dulu ya. Kita pakai fonts Argon Personal, Letter Light, dan Letter Regular. Di sini ada rest, slide in bottom, set in right. Kita bisa lihat. Lalu di animasi, di drawable-nya, di gambar-gambar bagian gambarnya itu ada app logos, arrows, background drawers, dan ini logo nanti di tampilan profil kita ya. Blue 1, blue 2, border, buttonnya, tombol buat klikannya, kamera ikonnya, email, green, dan ini icon nanti di implementasi aplikasi Android emulatornya. Di sini icon berbagai macam icon kita akan perlihatkan satu persatu, dari IC action, person, alarms, accounts, airplane mode off, airplane mode on, alarms, attachment. Oh ya, di sini kita juga pakai, karena penyewaan mobil, jadi kita harus juga pakai waktu gitu loh, by timing. Jadi di sini kita pakai database. Nanti kita bisa jelasin di bagian database-nya, bagian tengah-tengahnya kita bikin yang namanya database terlebih dahulu. Di sini ada action, kamera, cancel, cache, CC, chat, cloud, collapse, collection, computer, copy, crop, cut, data usage, delete, direction, discard, download, edit, email, encode, error, event, expand, fast forward, favorite, plus automatic. Nah, ada IC action favorite, action flash, automatic, action forward, action full screen, action gamepad, ya berbagai macam ini icon-iconnya. Maksudnya bisa dibilang icon kecil-kecilnya kita perlihatkan gitu. Jadi apa aja yang ada di dalam aplikasi ini kita perlihatkan satu persatu. Oh ya, untuk merecord, langsung membuat aplikasinya ini butuh berjam-jam ya, permis ya. Jadi nggak bisa kita nge-record
hanya dalam 10 menit kita itu langsung jadi, nggak bisa, karena bikin database-nya dulu, bikin source-nya, code-nya dulu yang XML, dari Java class-nya juga belum, bikin synchron build Gradle-nya, edit icon-iconnya itu nggak nyampe, yang namanya lebih dari sejam tuh nggak nyampe, misalnya bukan nggak nyampe, sangat kurang, butuh seharian, butuh 2 hari, jadi kita nggak bisa nge-record gitu loh. Oke. Jadi mohon dimaklumi kalau kita merecordnya di saat sudah jadi gitu loh, maksudnya sudah ada shortcode-nya, kita bikin shortcode-nya dulu baru kita record gitu loh, kita tes bisa apa enggak. Jujur di bagian di saat bagian kita search code mengedit ini itu butuh bener-bener effort, fokus untuk nggak kehilangan fokus gitu loh, karena di sini banyak banget yang harus dibenahi sebelum video ini dibuat. Ada berbagai macam kendala, ada yang kurang, ada yang ini bermasalah, yang satu masalah udah digituin, muncul masalah baru. Dan di sini ada PNG, gambar-gambar dari info address, info dates, distance, info log, phone, web, IC Mercer, IC Nav Map, IC Nav News, IC Nav Religion, ya berbagai macam, IC Nav Twitter, item, IC password, IC Today Black, JD Left Rows. Dan sini menu login JPG-nya ini nanti ada di background aplikasi kita ya, mobil, ya berbagai macam gambar ada di sini untuk mendukung aplikasi kita. Dan di sini file-file XML-nya kita bisa lihat. Bagi teman-teman Android, teman-teman yang mengerti Android pasti udah tahu XML ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ada yellow 1, dan di sini ada activity, quest, main, login, cars, chart, share story, transaksi user. Dia untuk ibarat mensinkronkan antara XML dan Java class-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada XML-nya, misalkan salah satu belum dibuat, itu nggak bakal sinkron, saya jamin nggak bakal sinkron, pasti ada yang kurang. Nah, saya bilang lagi, saya tekankan lagi, kalau bikin ini nggak bisa kurang dari seharian, karena ini susah, benar susah. Bagi saya, menurut saya udah susah gitu lah. Dan nah, di sini kita bikin database-nya. Database-nya localhost php admin. Jadi kita nyalain dulu ya di SAMPP-nya. Kita bikin di sini database-nya db_rental mobil. Ya terserah Anda sih mau namain apa, cuma nanti sinkronkan dengan yang di Android kalian. Nah, di sini ada tabel denda, ada tabel detail transaksi, ya kita lihat ada tanggal lahir penyewaan, tanggal pengembalian, tanggal sewa, kode transaksi, TB fasilitas,
tadi fasilitas kita lihat ada fasilitas supir bebas, gratis bensin, table fasilitas mobilnya, ada berbagai macam. Nah, di sini ada table galeri mobil di mana ada gambarnya, dan di sini ada table mobilnya, ada keterangan nama mobil, merek mobil, deskripsi mobil, tahun mobil, kapasitas mobil, harga sewa mobil, warna mobilnya. Itu kita bisa lihat. Dan di sini ada table transaksi. Jadi table transaksi ini tercatat jika kita melakukan transaksi, ya ada ID user. Dan di sini ada table user di mana ada berupa data-data kita, ada nama, nick, NIK, email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat. Dan kita masuk lagi ke Android Studio-nya. Kita mau jelaskan di sini ada source code application testnya, di mana Android main testnya. Jadi kita bikin source code-nya itu. Oh ya, saya di sini juga mau terima kasih kepada abang atau kakak Ujang Wahyu yang telah turut membantu kami juga. Sangat-sangat berterima kasih. Dan di sini ada appiml. Kita masuk ke source src. Kita masuk ke Android Manifest XML dulu. Nah, kita berikut ini source kodenya. Nah, kita masuk ke langsung ke main Java-nya. Di com-nya di sini ada, kita butuh adapter, cars user adapter, car adapter. Kita lihat source masing-masing source code-nya. Ada cars user adapter. Ada chart adapter. Detail history adapter. Ini sini juga chart. Oh ya, jadi kalau misalkan kita mengalami kendala di saat membuat source-nya, itu ada tanda merah, pasti dikasih tahu langsung sama software ini. Kalau ada kendala, ada kurang simbol atau apa, pasti dikasih tahu. Jadi ini nggak ada karena kita udah berusaha untuk membuat ini, dan juga dibantu sama partner saya juga, Devina, Koirun Anwar, dan abang atau kakak Ujang Wahyu. Kalian bisa follow IG-nya juga. Nah, di sini kita di admin banyak sekali, sangat-sangat banyak untuk mendukung aplikasi ini. Activity detail list transaksi Java. Di sini di source kodenya kita jelasin yang Java class ya, bagian-bagian yang Java class yang ini. Dimana masing-masing Java class ini tidak mengalami kendala
ada admin list user juga. Nah, kita masuk ke folder API. Ini gunanya untuk apa sih? Untuk bagian API ini, untuk bagian interface-nya, bagian untuk mengkonekkan dari yang kita bikin database-nya. Jadi kita saat mengkonekkan, kita langsung terhubung juga ke bagian database gitunya. Terus kita masuk ke localhost rental API-nya dan ya. Nah, di sini kita dapat lihat ya, dari rental API, rental mobil. Nah, kalau ini tadi salah, yang ini kita masuk ke rental API /API mobil, dan kita masuk ke localhost PHP management lagi. Tadi API itu gunanya untuk mengkonekkan ke bagian database. Nah, di sini kita sesuaikan IP kita tadi. Nah, kita mau jelaskan nanti bagian API, kita jelaskan lagi ya. Kita masih menjelaskan bagian source code. Ada activity login. Nanti bagian API kita jelasin lagi lebih detail, karena itu bagian yang terpenting juga. Jadi kalau misalkan IP-nya salah atau tidak pakai IP, itu nggak bisa kita koneksikan, karena koneksi pasti bakal terputus, kita nggak bisa login. Begitu. Di sini splash activity-nya juga sangat penting juga. Sebenarnya sangat penting sih. Antara masing-masing service-nya ini saling penting untuk membantu jalannya aplikasi yang kita buat. Kita close screen dulu. Nah, sini ada oh ya, karena kita pakai waktu, kita juga butuh source code-nya untuk mengatur waktu di bagian helper that difference ya. Nah, gunanya API di sini tadi untuk mengkonekkan ke database. Nah, kita perlu IP yang sinkron. Jadi kita di sini konekkan wifi kita, entah pakai wifi rumah atau wifi hotspot dari HP juga bisa. Kita juga bisa. Nah, kita mau cari source code-nya activity XML, karena itu juga sebenarnya hal yang terpenting juga, bagian yang terpenting. Nah, di sini kita lihat Nah, di sini kita lihat juga di bagian layout tadi ada bagian XML. Kalau tadi sebelumnya kita jelasin bagian Java-nya, tadi ada XML juga. Nah, kita balik lagi ke API di bagian client.java. Nah, pastikan IP kita sama dengan IP laptop. Nah, pastikan IP kita sama dengan IP laptopnya. Kita masuk ke command prompt-nya untuk mengecek IP kita ketik IP config. Nah, di sini kita lihat kita pakai IP versi 4, address
kita bisa lihat 192.168.0.12. Nah, kita implementasikan ke client.java. Nah, lalu kita di sini bagian untuk mengeksekusi program yang kita buat. Kita lihat dulu di bagian build Gradle-nya. Kita mau lihat versinya kita pakai apa. Nah, di sini kita pakai yang 26, minimal yang 17 itu berarti kita pakai yang Oreo. Yang Android 8 kita di sini kita pilih pakai HP apa saja, namun kita pakai yang 26 versi Oreo. Itu udah maksimal itu Oreo gitu. Dari yang 17 ke versi 26 Oreo gitu. Nah, kita run, udah kita klik yang bentuk hijau yang tadi, yang hijau kayak seperti play. Nah, di sini lagi running. Di sini build-nya lagi sedang berjalan dan emulatornya juga sudah muncul. Nah, di sini muncul detect ADB. Sebenarnya di sini dia memberitahu bahwa update softwarenya agar emulatornya ini tidak lemot. Nah, sedang loading, kita tunggu saja. Kita tunggu, soalnya proses ngebootingnya ini juga lama ya guys, masih running. Nah, ini tanda-tanda untuk dia nyala. Nah, di sini langsung kita diarahkan ke aplikasinya. Nah, di sini terdapat logo menunya tadi, menu loginnya ada username, password, login, net help, create account. Nah, untuk itu karena kita belum bikin akun, kita perlu akun nih. Nah, untuk itu kita perlu akun, kita bikin akun di create akun. Kita input nama kita seperti nama kelompok nama kita ini Devina Syafa. Kita isi NIK, username, nomor telepon, alamat kita tulis, diingat-ingat juga emailnya, kita pakai email yang mana, lalu passwordnya kita isi. Nah, setelah itu kita isi juga kelaminnya, ada tab kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu kita pilih register, kita daftarkan ID tersebut. Nah, setelah itu kita lihat apakah bisa. Kita login dengan tadi username kita Devina17 dan passwordnya kita login. Nah, login berhasil. Lalu kita diarahkan langsung ke history transaksi. Karena belum kita melakukan history transaksi,
Oh ya, sebelumnya kita masuk ke table user dulu. Kita lihat apakah dia sukses membuat tersimpan database-nya di PHP MyPin, dan ya, berhasil tersimpan. Kita membuat database-nya. Lalu kita masuk ke mobil. Di sini ada pilihan mobil, ada Honda Mobilio, Avanza Veloz New Edition, Toyota Rush White, Lamborghini Rally, Honda Jazz, Range Rover, Pajero Sport, Kijang Innova Black, Nissan Sport F1. Nah, di sini juga terdapat daftar harga, dia tersedia atau tidak, tahunnya, kapasitasnya, warna apa, dan transmisinya manual atau matic. Nah, di sini kita ingin menyewa mobil. Kita pilih Avanza Veloz New Edition yang warna putih ini. Terlihat ada nama merek mobilnya, kapasitasnya, nomor plat. Dan kita mau sewa dari tanggal 29 Juni ke tanggal 30 Juni. Lalu kita pilih jam sewanya. Add to chart. Mobil bersih simpan. Nah, kita lihat ke histori mobil. Wow, tidak ada. Kita ulangin dulu. Mungkin baru pertama ini rada mungkin kaku ya. Coba kita bikin lihat. Dan ya, lihat di sini ada histori transaksinya. Kita check out langsung. List mobil, pesanan berhasil, dan di sini histori transaksinya. Kenapa belum lunas? Karena di situ ada syarat dan ketentuan pemesan harus datang ke toko. Ya. Pemesan harus datang ke toko. Jadi di situ. Nah, kita lihat juga detail transaksinya juga kita lihat. Nah, tuh lihat. Tanggal sewa 2. Tuh. Kelihatan kan? 6/29 tuh. Tanggal akhir penyewaan bulan Juni tanggal 30 jam 1. Nah, kita masuk ke bagian setting, bagian akhir. Di situ ada profil kita, email, username. Kita juga bisa mengupdate data kita tersebut. Ganti password, statusnya bisa kita nonaktifin juga. Nah, oke. Saya Yusuf Hanggiat. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.